Welcome back to the program. We are joined today by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita kedatangan Patrick Baap, seorang jurnalis selama 4 dekade yang telah melaporkan dari Balkan, Afghanistan, Ukraina, dan Rusia. Ia juga merupakan penulis buku terlaris berjudul Di Kedua Sisi Garis Depan, yang tampaknya merupakan buku yang sulit dan juga berbahaya untuk ditulis di masa-masa ketika saling pengertian seringkali dianggap kurang lebih sebagai tindakan pengkhianatan. Jadi, Nanindemekis Wiyats hadir di program ini. Thank you so much for coming on the program. Terima kasih Glenn sudah terinspirasi. So we see indications that Jadi kita melihat indikasi bahwa AS berusaha menyerahkan tanggung jawab atas perang proksi di Ukraina sebelum semuanya berantakan. Menyerahkannya kepada pihak Eropa maksudnya. Dan sejauh ini, pihak Eropa meresponsnya dengan cukup positif melalui apa yang mereka sebut sebagai koalisi yang bersedia. Sebuah istilah yang kurang beruntung setelah invasi Irak tahun 2003. Namun tentu saja, mereka terus berharap bahwa alih-alih menjadi perang Eropa, Kavristet Faime Borrower, NATO. Instead of having a European war, make it into a NATO war. But it is deeply problematic. Namun, ini sangat bermasalah karena tidak ada diplomasi, tidak ada kemauan untuk menerima konsesi apapun, tidak ada negosiasi. Bahkan mengembalikan netralitas Ukraina tampaknya sudah tidak mungkin lagi. Dan pada saat yang sama, kita sedang kalah perang. Jadi satu-satunya, terima kasih banyak. Kita bisa menghargai kedua sudut pandang tersebut. Saya pikir keduanya sedang berjuang dalam perang eksistensial. Ukraina jelas berisiko kehilangan negaranya. Rusia juga melihat masuknya NATO ke Ukraina sebagai ancaman eksistensial. Namun, bagaimana kita bisa memahami posisi Eropa di sini? Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Karena banyak dari ini tampaknya setidaknya bisa dibilang sembrono. A lot of this seems, well, let's say reckless at least. Yes, I think the Europeans. Ya, saya pikir begitu. Orang-orang Eropa dan Inggris mengikuti strategi ini. Kami mengirimkan senjata dan kalian orang Ukraina yang mengorbankan nyawa. Dan ini sangat sinis. Hipotesis saya adalah bahwa para elit Barat, terutama elit Eropa Barat, sedang menuju perang. Mereka ingin membawa negara mereka sendiri ke dalam perang skala penuh dengan Rusia. Mereka telah membawa negara mereka ke jalan buntu, dan saat ini mereka tidak mampu berbalik arah. Jadi saya ingin membuktikan hal itu dari segi alasan ekonomi, politik, budaya, psikologis, dan militer. Dan semua alasan serta kecenderungan ini mengarah ke satu arah, yaitu menuju perang. Ini adalah kesimpulan sederhana, tetapi berasal dari penilaian yang kompleks. Jadi saya ingin memperjelas dari sudut pandang saya. Elit tidak didefinisikan oleh kualitas intelektual atau superioritas mereka, tetapi hanya oleh akses mereka terhadap kekuasaan. Only by access to power. And one-way street means there is no way back. Jalan satu arah berarti tidak ada jalan kembali bersama para elit ini. Mereka harus digantikan oleh rakyat. Saya harus membahas lebih dalam tentang sejarah ekonomi, khususnya Jerman. Pertama-tama saya ingin menilai sistem perbankan bayangan dan industri keuangan. Pada tahun 2002, selama pemerintahan Kanselir Schröder, pemerintah memutuskan untuk mengesahkan undang-undang pembebasan pajak atas keuntungan modal bagi bank. Dan itu berarti para pemberi pinjaman Jerman bisa menjual saham perusahaan mereka tanpa membayar pajak. Dan mereka melakukannya. Mereka menjual dan berinvestasi dalam sekuritas terstruktur, artinya taruhan di pasar saham. Dan ini menghasilkan dua hal. Pertama-tama, saham-saham tersebut sebagian besar dibeli oleh bank-bank dan investor keuangan Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan Jerman jatuh ke tangan industri keuangan dan investor Amerika Serikat. Kedua, ekonomi Jerman menjadi rentan terhadap krisis keuangan besar. Krisis perbankan pada tahun 2008 juga menghasilkan dua hal. Pertama, negara menyelamatkan para pemberi pinjaman dengan uang pembayar pajak dan utang baru. Utang bank diubah menjadi utang negara, dan utang negara ini dibiayai kembali melalui penerbitan obligasi pemerintah. Poin kedua adalah negara memberlakukan regulasi yang lebih ketat pada sistem perbankan, dan obligasi pemerintah masuk ke dalam sistem perbankan bayangan yang tidak diatur.
Hasilnya adalah pembiayaan ke negara Jerman, dan memang semua negara Eropa, terutama negara Jerman, jatuh ke tangan investor keuangan di pasar yang tidak diatur. Fell into the hands of financial investors in an unregulated market. And these investors are making their profits by reaching out to the Dan para investor ini meraup keuntungan dengan masuk ke dalam ekonomi Ukraina dan mineral Ukraina, serta melalui kompleks industri militer. Mereka menghasilkan uang baik di masa damai maupun masa perang. Para investor keuangan ini mampu memeras negara manapun yang mencoba keluar dari jalur perang. Negara-negara bisa diperas. Dari sudut pandang ini, sangat logis jika Kanselir Merz berinvestasi dalam perang dan tidak menghentikan laju menuju perang. Porketeran Yudaladith kecenderungan pelemah kapitalisme terhadap penurunan tingkat untungan. Ini secara statistik membuktikan bahwa top saat ini UT semula turun selama 40 tahun. The profit rate is falling over the last 40 years. The profit rate has been falling. It is possible for the Tingkat keuntungan telah menurun. Negara dan perusahaan dapat mengatasinya, misalnya dengan memotong gaji karyawan, merasionalisasi produksi, mendapatkan akses ke mineral dan sumber daya yang lebih murah, atau membuka pasar baru. Jika semua kemungkinan ini diblokir oleh pihak lawan seperti Rusia, hanya ada satu cara yang tersisa, perang baru, untuk menstabilkan tingkat keuntungan. Dalam perang baru, modal akan dihancurkan, dan akumulasi modal awal dapat dimulai kembali. Yang persis terjadi di Ukraina. And this is exactly what happened in Ukraine. The West provoked the war by forcing the Ukraine economy into Barat memprovokasi perang dengan memaksa ekonomi Ukraina masuk ke dalam kapitalisme Barat melalui perluasan NATO dengan mengorganisir kudeta di Maidan pada tahun 2014 yang disertai pembantaian oleh ekstremis, sayap kanan dan tentara bayaran Barat dengan mempersenjatai kembali pemerintahan hasil kudeta dan memulai perang saudara. Serta setelah pemisahan Lugansk dan Donetsk pada April 2014, perang dengan para separatis yang kemudian didukung oleh invasi Rusia pada Februari 2022. Jadi, krisis kapitalisme finansial dan kecenderungannya terhadap penurunan tingkat keuntungan memaksa pemerintah untuk mendorong negara mereka semakin dalam ke perang baru. Dan poin berikutnya adalah digitalisasi dan kapitalisme digital. Dalam perang, negara-negara menjadi kapitalis ventura asli bagi perusahaan-perusahaan digital. States become the original venture capitalist for digital companies. You can see that at Elon Musk's Starlink. Anda bisa melihat bahwa dengan Starlink milik Elon Musk, satelit-satelitnya memantau seluruh garis depan sepanjang 1.400 km. Elon Musk menghasilkan miliaran dolar, semuanya dibayar oleh militer. Dengan modal ventura dari negara ini, Elon Musk menempatkan dirinya dalam posisi ekonomi yang sangat menguntungkan. Perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki kepentingan untuk menghentikan perang. Menurut Marxis Jerman Rosa Luxemburg, kita bisa mengatakan, kaum proletar jatuh, harga saham naik. Dan untuk transformasi dari kapitalisme neoliberal ke kapitalisme digital, perang itu diperlukan. Penguatan perusahaan digital adalah persis apa yang diinginkan Trump untuk membawa ekonomi AS ke posisi unggul dalam perundingan dengan Tiongkok. Microchip dan kecerdasan buatan adalah bidang penting untuk membuat Amerika kuat kembali, baik secara militer maupun ekonomi. Jadi, poin keempat adalah efek balik dari sanksi dan hilangnya daya saing ekonomi Eropa. Sangat jelas bahwa lokomotif ekonomi Eropa, yaitu ekonomi Jerman, sudah tidak berjalan lagi. Tanpa gas dan minyak Rusia, perusahaan-perusahaan di Jerman tidak lagi kompetitif. Kita bisa melihat bahwa ekonominya stagnan dan menyusut. Menurut jurnalis investigasi Seymour Hersh, AS meledakkan pipa Nord Stream dan jebakan energi ini telah menutup rapat. Orang-orang Eropa telah melebihi anggaran mereka untuk memenangkan perang. Dan sekarang negara mereka sendiri mengalami kemunduran ekonomi, serta mereka ditinggalkan dengan tumpukan utang. Jadi, poin terakhir adalah bahwa Kanselir Merz mengusulkan pemberian pinjaman sebesar 140 miliar euro kepada Ukraina sebagai bantuan militer dan menggunakan aset Rusia yang dibekukan sebagai jaminan. Ini akan menimbulkan dua konsekuensi.
Pertama, para investor internasional akan melarikan diri dari euro dan meninggalkan zona euro karena mereka khawatir tidak akan mendapatkan kembali uang mereka di masa depan. Itu peristiwa yang menggestofal permanen mata uang cadangan. Rusia sedang menuntut ganti rugi di pengadilan arbitris internasional dan kemktam aset yang kangket. Tidak ada serukum untuk tentang hiktifat. Moskow tidak bisa aset-aset Eropa, Rusia. Moscow will furthermore confiscate European assets in Russia. You have to know, Ukrainian sovereign debt is managed by a consortium of... Anda harus tahu, utang negara Ukraina dikelola oleh konsorsium BlackRock dan JP Morgan, sehingga bantuan keuangan untuk Ukraina pada dasarnya merupakan bantuan keuangan yang dijamin negara untuk mantan pemberi kerja MERS. Dia adalah perwakilan Jerman dari BlackRock. Dan BlackRock karena... Nah, jika Rusia memenangkan perang, pembayar pajak Eropa, terutama pembayar pajak Jerman, yang harus menanggung biaya bantuan keuangan ini. Jadi MERS bermermertestek en precision Rusia sendiri, dan fungsi industri Amerika Serikat. Inilah alasan mengapa Brussels memblokir biaya Rusia. The Belgian government is blocking that. There's this tendency to, as you say, Ada kecenderungan seperti yang Anda katakan untuk semakin ngotot. Dan itu memang masuk akal, mengingat hasil perang ini menjanjikan segalanya atau tidak sama sekali. Artinya jika kita bisa mengalahkan Rusia, kita bisa mendapatkan mineral Ukraina karena sebagian besar terkonsentrasi di wilayah berbahasa Rusia, terutama di Donbas, litium, semuanya, gas, minyak. Dan jika kita menang, kita bisa menjadikan Ukraina sebagai garis depan permanen, yaitu tentara Ukraina yang kuat dan terlatih yang akan secara permanen menahan Rusia. Amerika Serikat akan tetap berada di Eropa. Tapi jika kita kalah perang, hasilnya tampaknya justru sebaliknya. Bukan hanya kehilangan mineral dan energi Rusia, tapi juga Ukraina. Amerika ingin beralih fokus. NATO tampaknya kehilangan seluruh kredibilitasnya. Dan ya, para politisi kita harus bertanggung jawab atas narasi palsu dan media yang telah menirukan hal-hal seperti ini. And the media which have parroted this kind of things, but with it just seems to me. Tapi menurut saya, bahkan membicarakan soal mengambil semua aset Rusia, bahkan sekadar menyarankan hal ini dan kanselir BlackRock MERS, dia memang sering membuat rekomendasi seperti ini. Ini pasti sangat merugikan Eropa. Siapa yang mau menyimpan kekayaannya di sini? Ya, kita bisa saja besok berbalik ke Tiongkok. Bagaimana dengan India? Jika kita akan menerapkan sanksi sekunder. Rasanya begitu banyak tindakan yang justru merugikan diri sendiri, dan semuanya dipertaruhkan demi kemenangan. Jadi, jika memang tidak ada jalan mundur dari ini, apakah Anda melihat kemungkinan perang antara negara-negara Eropa atau bahkan dengan Rusia? Tapi jika terjadi perang Eropa-Rusia, bukankah ini juga akan menyeret Amerika pada akhirnya? Karena terlepas dari apa yang dikatakan Trump, ini tetap sangat merupakan perang Amerika. Mereka masih sangat terlibat, bukan? Ya, Amerika Serikat sangat terlibat. Mereka memprovokasi perang ini melalui perluasan NATO ke arah timur, dan dengan mencoba mengendalikan ekonomi Ukraina melalui perusahaan-perusahaan Amerika. Mereka sudah mencoba itu. Tapi sekarang mereka melihat tidak ada cukup keuntungan dari investasi tersebut, dan mereka ingin meninggalkan kasus ini. Mereka ingin beralih ke Tiongkok, yang dianggap sebagai pesaing utama. Dan orang-orang Eropa, sebagai bawahan mereka, stains with terlibat dan begitu dimulai performing tough, mereka bisa menjalan keluar. Inilah negara yang lihat saat ini. Yang berdasarkan alasan politik, yang berkuat dalam iklim Eropa South. In the history of European elites. And I want to go back again to the year 2000. Dan saya ingin kembali lagi ke tahun 2003, ketika Jerman, Federasi Rusia, dan Prancis menolak untuk bergabung dalam serangan ilegal terhadap Irak. Ini menjadi tanda peringatan bagi Washington, dan sejak saat itu mereka berusaha untuk memperkuat kendali mereka atas elit-elit Eropa. Hal itu bisa dilakukan melalui hibah, undangan, kesempatan studi, program doktoral, keterlibatan dalam organisasi transatlantik, dan sebagainya. Washington membajak banyak perwakilan elit Eropa melalui organisasi transatlantik. Dan pada tahun 2022, sebuah dokumen rahasia dari Rand Corporation bocor.
Di sana Anda bisa membaca bahwa Washington, dokumen ini ditujukan untuk CIA dan Gedung Putih. Washington, it was a paper for the CIA and the White House. And there is written, Disebutkan bahwa Amerika Serikat ingin menggunakan Partai Hijau sebagai alat untuk memperkuat kepentingan hegemon di Eropa, khususnya di Jerman, dan untuk mendorong Jerman terlibat perang dengan Ukraina, untuk menciptakan alasan memutus kemitraan energi dengan Rusia. Hal ini didukung oleh banyak anggota elit politik Jerman. Perlu diingat bahwa Kanselir Merz adalah anggota organisasi bernama Atlantic Brücke, dan Menteri Keuangan Lars Klingbeil juga merupakan anggota Atlantic Brücke. Mempunyai personal kerentingan dukungan perusahaan Polar, organisasi transatlantik. American companies and American transatlantic organizations. And this led into Dan ini menyebabkan situasi perbudakan politik terhadap kepentingan sang hegemon. Orang-orang ini hidup dalam gelembung. Mereka saling berbicara satu sama lain, bertemu di tempat yang sama, dalam organisasi yang sama, di konferensi yang sama. Mereka telah kehilangan kontak dengan realitas. Ini seperti ruang penuh cermin. Semua orang saling mengonfirmasi pendapat, ideologi, dan gagasan satu sama lain. Kita bisa melihat situasi moral hazard. Saya katakan ideologinya adalah komeng senjata dan organ braina mengbanyi gerbos. Secara historis, kita harus tahu bahwa para moralis selalu menjadi pemenang, karena mereka punya solusi yang sedarnya. always the winners because they offer simple solutions. And Western elites, since the Maidan coup, Western elites Dan elit Barat, sejak kudeta Maidan, telah terlibat secara mendalam dalam krisis Ukraina. Mereka mengorganisir kudeta tersebut. Mereka terlibat dalam pembantaian Maidan. Menurut penyelidikan Profesor Ivan Kachanovsky dari Universitas Ottawa, diplomat Eropa bernegosiasi, seperti di pasar, dengan kaum fasis Ukraina tentang berapa banyak orang yang perlu dibunuh untuk menekan Presiden Yanukovych yang terpilih secara demokratis dan sah agar lengser dari jabatannya. Kedua belah pihak sepakat pada angka 100 orang tewas, dan inilah yang benar-benar terjadi dalam pembantaian Maidan. Menurut saksi mata, kelompok penembak jitu dari Georgia, Polandia, dan Lithuania terlibat dalam pembantaian tersebut. Georgia, Poland, and Lithuania were involved in the massacre. They acted like well-trained special forces. Mereka bertindak seperti pasukan khusus yang terlatih dengan baik. How much blood have Dan ini menimbulkan pertanyaan, on their hands? seberapa banyak darah yang ada di tangan para politisi dan diplomat Barat? Mengakhiri perang akan memunculkan pertanyaan tentang tanggung jawab pidana dan akan mengungkap bahwa para politisi Eropa dan Barat sebagian bertanggung jawab atas perang di Ukraina dengan mengorganisir kudeta berdarah dan memecah belah negara tersebut. Melanjutkan perang, PAU untuk menutup beberapa ini, itu adalah poin penting bagi saya. Dan ya, hari ini kita terus menghadapi sinbesimarai besar pemahaman yang diorganisir kompleks sensor dan propaganda. Disinformation organized by the censorship and propaganda complex, political parties, secret services, digital companies, Partai politik, dinas rahasia, perusahaan digital, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, universitas, sekolah, gereja, serikat buruh, dan asosiasi, semuanya diarahkan untuk sejalan. Seluruh aparatus ideologis membentuk industri sensor dan propaganda. Perang di Ukraina adalah kebohongan propaganda terbesar dan pertempuran propaganda terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia II dan penyerahan diri Nazi Jerman. Masyarakat secara sistematis dibohongi dan berharap mempercayai kebohongan mereka sendiri. Akibatnya, persuara pemimpinan Eropa ingin keserarian bahwa kesalahan mereka sendiri atau menyesuaikan keputusan mereka dengan keseimbangan kekuatan yang sebenarnya. Maka timah bisa mereka berfreak sulke. They cannot accept their miscalculations and make a U-turn. They cannot make a U-turn because that would mean Mereka tidak bisa berbalik arah, dan berarti stakar bertanggung jawab. Dan itu akan mengakhiri karier politik mereka. Mereka akan dibuang ke tong sampah sejarah. Dan itulah intinya, ini adalah akhir dari karier mereka. Selain itu, ada juga alasan psikologis para pendukung perang. Mereka tidak bisa belajar dari sejarah. Filsuf Hegel menulis dalam filsafat sejarahnya bahwa satu-satunya hal yang bisa dipelajari dari sejarah adalah bahwa pemerintah dan negara tidak belajar dari sejarah. Inilah yang benar-benar kita lihat saat ini. Ini semacam referensi diri.
Mereka tidak bisa belajar dari dunia. Ini adalah cara berpikir yang berbasis identitas. Saya adalah saya, dan kami adalah pihak yang benar, dan kami punya hak moral untuk melawan Rusia. We have the morally right to fight the Russians. And they are living in a mental bubble of that. And they are blinded. Dan mereka hidup dalam gelembung mental karena hal itu. Mereka menjadi buta dan kehilangan arah di dalam ruang cermin mereka sendiri. Saya merasa banyak politisi Jerman benar-benar narsistik. Mereka memiliki struktur kepribadian narsistik. Menurut Sigmund Freud, ada dua ciri khas kepribadian narsistik: kehilangan realitas dan megalomania. Mereka ingin menjadikan Jerman kekuatan militer terkuat di Eropa. Mereka ingin kembali ke peran politik global yang hanya ada dalam imajinasi. Dan ini adalah megalomania. Tidak ada yang lain. Saya khawatir para politisi ini benar-benar mempercayai omong kosong berbahaya yang mereka ciptakan. Tapi kita harus melihat bahwa masyarakat sedang tertidur. Rakyat Jerman sedang berjalan sambil tidur menuju jurang. Dan itu adalah hal yang sulit, ya. And that's a difficult point, yeah. I did this interview with Colonel Lawrence. Saya melakukan wawancara ini dengan Kolonel Lawrence Wilkerson. Dia adalah Kepala Staf Menteri Luar Negeri AS Colin Powell. Dia bercerita kepada saya tentang bagaimana pada awal 2000-an ketika mereka menginvasi Irak, orang-orang Eropa pada masa itu masih punya keberanian menentangnya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dan seperti Anda, dia menegaskan bahwa inilah saat mereka mulai memikirkan cara untuk membuat orang Eropa sejalan agar mereka melakukan apa yang diperintahkan. Dia menceritakan bagaimana mereka memasang papan tulis besar di Gedung Putih, di mana mereka mulai melihat politisi mana yang harus diangkat. Mereka yang pada dasarnya mengatakan hal-hal yang benar dan mengulangi narasi Washington, dan siapa yang kritis. Bahkan jika mereka hanya memperjuangkan kepentingan nasional mereka sendiri, nenamaveristification. Dan mereka menggunakan LSM, jurnalis, lembaga think tank. Mereka memberi penghargaan kepada aktor-aktor yang tepat dengan posisi di institusi transatlantik. Jadi semua instrumen ini digunakan baik untuk mengangkat seseorang atau menghancurkan mereka. Dan ya, bahkan sejak saat itu, mereka sudah mengidentifikasi orang-orang seperti Jens Stoltenberg. Oh, dia akan melakukan apapun yang kami perintahkan. Jadi dia adalah seseorang yang harus kami pastikan untuk kami angkat. Jadi ini bukan soal prestasi, bukan soal kualifikasi, bukan soal kecerdasan. Ini hanya soal menjadi murid yang patuh dan melakukan apa yang diperintahkan. Tapi saya ingin bertanya, Pak, mengingat kita tidak memenangkan perang. Kita kehabisan senjata, kita kehabisan tentara Ukraina, dan kita kehabisan uang di semua lini. Jadi, seperti apa skenario perang langsung dengan Rusia? Saya tahu ada orang seperti Kepala Intelijen Jerman yang berpendapat bahwa kita hanya perlu memperpanjang perang ini selama 5 tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Hal ini membuat marah orang-orang seperti Yulia Tymoshenko, kandidat presiden pro-NATO yang dulu kita dukung pada tahun 2010. Tapi apa tujuannya di sini? Apakah hanya untuk terus mempertahankan perang tanpa arah? Karena jika memang tidak ada jalan menuju kemenangan di sini, apa yang sedang kita bicarakan? Apa tujuannya? I cannot look into the heads of our politicians. Saya tidak bisa membaca pikiran para politisi kita, tetapi saya pikir mereka berharap untuk melanjutkan perang ini dan memperluasnya, misalnya ke wilayah Baltik dengan memprovokasi Rusia. Mereka berharap dalam 5-10 tahun ke depan, mereka akan cukup kuat untuk membuat Rusia bertekuk lutut. Semua ini bertujuan untuk membuat Rusia tidak seimbang, karena mereka membutuhkan jaminan baru. Pertama-tama, Ukraina, mineral sebagai jaminan, tanah hitam misalnya, logam tanah jurang litium, dan kemudian membuat Rusia tidak seimbang untuk membawa Rusia kembali ke dalam kapital Uni Eropa dan apa yang disebut Barat kolektif. Saya pikir ini latar belakangnya. Dan saat ini NATO sedang eskalasi. And currently, NATO is escalating. The so-called drone attack. Serangan drone yang disebut-sebut di Polandia tampaknya merupakan operasi bendera palsu oleh Ukraina. Tidak satu pun drone yang dilengkapi dengan hulu ledak,
tidak ada kerusakan. Tentara Polandia diperingatkan oleh Belarus. Itu benar-benar palsu. Asal-usul drone yang diamati di atas Denmark masih belum jelas. Pelanggaran wilayah udara yang disebut-sebut di dekat Estonia terjadi akibat perluasan wilayah udara Estonia dan sama sekali bukan serangan. Aturan pengawasan udara sangat jelas dalam hal ini. Anda harus berkomunikasi dengan Moskow untuk memperjelas situasi dan tidak ada alasan untuk menembak jatuh jet tempur Rusia. Namun NATO justru meningkatkan eskalasi dengan memanipulasi opini publik di negara-negara Uni Eropa. Ini adalah bentuk peperangan kognitif. And this is a form of cognitive warfare. The Europeans will Trump force to align with the Orang-orang Eropa akan dipaksa untuk sejalan dengan eskalasi terhadap Rusia, dan mereka ingin memaksa Rusia mengambil keputusan sulit, menerima penutupan wilayah udara di atas Laut Baltik atau membalas secara militer. Dan itu berarti perang skala penuh di Eropa. Mereka berharap perang ini tidak akan meningkat menjadi perang nuklir, tetapi hal ini ada di tangan Moskow dan bukan di tangan orang Eropa. Ini adalah keputusan Rusia. Dan ini menunjukkan salah perhitungan kekuatan militer dan ekonomi Rusia oleh negara-negara NATO. Semua ini menunjukkan betapa putus asanya NATO. Mereka tak kalah perang, dan mereka mencoba memperluas perang serta membuka medan pertempuran baru, misalnya di atas Laut Baltik, untuk memaksa Rusia membagi kekuatan militernya. Alasannya adalah karena NATO ingin meringankan beban pasukan pertahanan Ukraina agar mereka dapat melanjutkan perang. Dan itu menunjukkan bahwa NATO menginginkan perang, bukan perdamaian. Pendekatan ini sinis, seperti yang saya katakan, dan orang-orang Eropa menaruh kepercayaan buta pada kehendak hegemon untuk memenangkan perang. Meskipun pemerintahan Trump berniat menganggap Ukraina sebagai bisnis yang merugi, bagi mereka tidak ada pengembalian investasi. Dan saya pikir elit Eropa Barat sedang mengalami kebutaan apokaliptik. Mereka berisiko membawa negara mereka sendiri ke dalam Armageddon nuklir dengan memprovokasi kekuatan nuklir terkuat. Dan latar belakangnya, yang halap kadar kita menang lawan Rusia bisa goyah di depan. Itu dia di baliknya. That's the idea behind. Yeah, the escalations, they can take many. Ya, eskalasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Saya juga cukup skeptis tentang apa yang disebut pelanggaran wilayah udara, baik melalui drone maupun jet-jet ini. Dari apa yang saya dengar ya, kemungkinan besar itu memang dibuat-buat. Seperti yang Anda katakan, ini direkayasa. Dan saya pikir reaksi aneh dari pihak Eropa adalah indikasi yang baik akan hal ini. Tapi ada banyak area di mana kita bisa melihat eskalasi. Moldova tampaknya menjadi titik panas yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. Laut Baltik, obsesi untuk menjadikannya seperti danau NATO, jadi memutus Kaliningrad pada dasarnya memblokade St. Petersburg. Maksud saya, ini juga bisa menjadi titik panas. Tapi saya rasa pertanyaan terakhir saya adalah, bagaimana Anda menilai kesiapan pihak Eropa untuk membawa ini ke tingkat berikutnya? Atau seberapa jauh mereka siap melangkah? Kanina, apakah sepikir membawa that small mites jadi cukup tekan, dan step itu Rusia si Uweni termengni for? Rusia the mundur. That the Russians will step back. I heard Boris Johnson suggest we just have to. Saya mendengar Boris Johnson menyarankan bahwa kita harus, Anda tahu, ya, dia tidak mengatakan hidung berdarah, tapi kita harus memberikan sinyal yang jelas kepada Rusia bahwa kita akan bertindak habis-habisan. Tapi sekali lagi, bagi Rusia, mereka melihat ini sebagai ancaman eksistensial. Mereka tidak bisa menerima masuknya NATO ke Ukraina, bahwa Ukraina akan selamanya berada dalam lingkup NATO. Ini tidak berarti Ukraina harus berada dalam lingkup Rusia, tapi mereka harus mengembalikan status netralnya sebagai negara penyangga. Sekarang, apapun yang kurang dari itu akan dianggap Rusia sebagai ancaman eksistensial. Orang bisa saja bicara tentang hukum internasional dan semua ini, tapi inilah kenyataannya. Ini dipandang sebagai ancaman eksistensial, sama seperti rudal Rusia di Meksiko akan dipandang sebagai ancaman eksistensial oleh Amerika. Jadi, apakah orang Eropa menolak seluruh usulan ini seperti yang dilihat oleh Rusia? Karena jika kita berpikir bahwa Rusia akan mundur dari situasi ini jika kita hanya mempersiapkan diri untuk perang,
dan kemudian mereka akan mundur. Ini akan menjadi kesimpulan logis jika ini hanya oportunisme Rusia semata. Namun jika kita menerima bahwa Rusia tidak sedang menyerang, bahwa mereka melihat diri mereka bereaksi terhadap NATO, yang sejujurnya memulai konflik ini pada 2014 ketika mereka tidak hanya menggulingkan pemerintahan, tetapi juga membajak dinas keamanan, ekonomi, pemerintahan, dan militer. Apakah mereka menolak hal ini, atau mereka justru mempercayai propaganda mereka sendiri? Saya rasa itu yang ingin saya tanyakan. Buy into their own propaganda, I guess is what I'm asking. Well, last time I was in Russia in June. Nah, terakhir kali saya berada di Rusia adalah pada bulan Juni. Dan selama semua kunjungan itu, saya melihat dan mendengar bahwa sebagian besar orang berpihak pada Kremlin. Sekitar 80% orang mengatakan, oke, perang ini bukan hal yang baik, tapi kita harus mendukung kepentingan Rusia dan kebijakan Putin. Kita tidak bisa menerima rudal Amerika atau NATO berjarak 500 km dari Moskow. Ini penting. Saya melihat bahwa minoritas, kebanyakan akademisi, Soviet-Union Pranter, Stinger Jude anak muda, it's harga diri dan stres, kau mereka tidak ingin feel ini. Ada orang mengatakan, kita Rusia, terus mit. Is saying we Russians have to fight right now. And according to the French historian Emmanuel, Menurut sejarawan Prancis Emmanuel Todd, tidak ada pihak yang bisa mundur karena perang Ukraina merupakan fokus dari pertarungan global antara dunia unipolar yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan kekuatan-kekuatan yang ingin menuju dunia multipolar, terutama India, Tiongkok, dan Rusia. Tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang menginginkan kekalahan Rusia, sehingga mereka mendukung Rusia. Di tingkat internasional, hanya 40 negara yang mendukung dan bergabung dengan sanksi Barat terhadap Rusia. Sebanyak 153 negara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berhubungan dengan Rusia dan sebagian mendukung Rusia. Jadi, Rusia tidak terisolasi. Justru Barat yang terisolasi secara global. Dan tidak ada pihak yang bisa mundur karena para politisi Eropa telah membawa negara mereka ke ambang kebangkrutan. to the very edge of bankruptcy. They made too much debts, and they need urgently. Mereka semua terlalu banyak utang, dan mereka sangat membutuhkan jaminan baru. European war became Bagi Uni Eropa dan Inggris, perang di Eropa menjadi semacam penundaan kebangkrutan yang berdarah, dan mereka harus melangkah lebih jauh. Rusia tidak akan mundur, karena bagi orang Rusia, ini adalah perang penentuan, perang habis-habisan. Mereka harus terus maju. Saya pikir pada akhirnya, Barat akan kalah dalam pertarungan ini. Mungkin Amerika Serikat bertahan, tapi saya pikir pentingnya, Uni Eropa akan hancur total, karena banyak kekuatan di Uni Eropa tidak mengikuti Brussel dan Jerman di jalur itu. Jadi itulah hasil yang saya lihat, dan saya pikir perdamaian tidak akan datang. Kita akan menghadapi bertahun-tahun perang, dan perang akan terus berlanjut. Saya tidak melihat bahwa Tuan Trump akan datang dengan solusi damai. Mereka sedang bernegosiasi. will come to a peace solution. They are negotiating, but for the United States, it is very, very good. Namun bagi Amerika Serikat sangat menguntungkan jika para politisi Eropa, para bawahan Eropa mereka, akan membawa perang Amerika ke depan karena mereka mendapatkan uang dari situ. Mereka menjual senjata dan meraup keuntungan besar. Dan Amerika berada 6.000 km jauhnya di seberang lautan. Di Amerika, tidak terlalu menjadi masalah jika lebih banyak negara di Eropa hancur. Jadi Ukraina sedang berdarah-darah. Menurut sebuah bocoran, kerugian telah mencapai jumlah 1,2 juta tentara tewas dan hilang. Dan korban berikutnya dari perang proksi ini bisa jadi adalah Jerman. Saat ini publik Jerman belum siap untuk perang, dan Bundeswehr juga belum siap untuk perang. Bukan untuk perang skala penuh. Namun mereka sedang berusaha mempersiapkan diri untuk perang skala penuh dalam beberapa tahun mendatang. Try to prepare a full-scale war in the next years. Yeah, it appears this is the direction we're heading. So, well, Sepertinya, inilah arah yang sedang kita tuju. Terima kasih sekali lagi, karena telah begitu murah hati meluangkan waktu Anda. Sangat menyenangkan berbicara dengan seorang jurnalis Jerman yang benar-benar melihat apa yang terjadi di sana. Menurut saya,
Ini adalah salah satu cobaan yang paling sulit, bahkan dibandingkan dengan membahas perang dan kemungkinan dampak berbahaya, karena para jurnalis telah mengambil peran yang sangat merusak. Mereka menjadi propagandis perang. Siapapun yang menantang narasi perang, dorongan pertama adalah mendiskreditkan dan menghancurkan. Ini adalah masa yang sangat berbahaya, yang menjadi jauh lebih buruk menurut saya, karena jurnalis yang tidak kompeten jika bukan korup. Jadi, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu Anda. Thank you so much again for your time. And I thank Brian Northider Berinoor Sigwidat Professor Deason. Terima kasih banyak. you very much.